Halo Bu Vika dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek akhir program linier. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Francisca Isanarella dengan NIM 2020200009 dan Diva Anindita dengan NIM 2020200045. Nah, untuk judul proyek akhir kelompok kami yaitu optimasi keuntungan maksimum produksi kue di toko Azava Cake and Bakery. Dengan rumusan masalahnya yaitu berapa keuntungan maksimum yang akan didapat oleh toko kue Azava Cake and Bakery dengan kendala ketersediaan bahan baku yang ada. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui keuntungan maksimum dari penjualan kue di Azava Cake and Bakery, serta manfaatnya dari proyek akhir ini yaitu untuk mengaplikasikan pembelajaran mata kuliah program linier dalam menentukan keuntungan maksimum dari toko kue Azava Cake and Bakery. Kemudian kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama, program linier. Program linier adalah suatu model yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengalokasian sumber daya yang terbatas secara optimal, yang terdiri dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang berbentuk persamaan atau pertidaksamaan linier. Kemudian, sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier merupakan sebuah ekspresi aljabar yang menggambarkan garis tertentu. Adapun salah satu dari jenis persamaan linier yaitu sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, dalam proyek akhir ini, sistem persamaan linier terdapat pada fungsi tujuan dan juga bentuk standar simplex. Kemudian untuk sistem pertidaksamaan linier. Sistem pertidaksamaan linier adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier, di mana dalam proyek akhir ini, sistem pertidaksamaan linier terdapat pada kendala awal. Lalu, statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga dapat disajikan lebih baik. Nah, dalam proyek akhir kami ini, kami mengumpulkan datanya melalui wawancara via online. Nah, proyek akhir kami menggunakan metode simplex, di mana metode simplex merupakan suatu metode penyelesaian program linier dengan menggunakan perhitungan yang berulang dan ulangan terbatas yang dimulai dari suatu penyelesaian daerah visibel. Metode simplex memiliki tujuan utama, yaitu untuk menyelesaikan model pada program linier dengan lebih dari dua variabel keputusan. Selanjutnya di sini terdapat kasus berdasarkan proyek akhir yang kami buat. Berdasarkan wawancara dengan owner UMKM Azeva Cake and Bakery, terdapat beberapa jenis produksi kue. Uh, Terdapat 3 di antaranya, yaitu ada kue donat, kue roll, dan kue tart. Terdapat 4 bahan utama dalam pembuatan kue tersebut, yaitu ada di tepung terigu, gula pasir, margarin, dan telur. Untuk setiap 10 buah donat membutuhkan bahan 200 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, 50 gram margarin, dan 1 butir telur. Kemudian, untuk membuat satu loyang kue tart membutuhkan 120 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, 100 gram margarin, dan 4 butir telur. Sedangkan pada satu loyang kue roll membutuhkan bahan baku 45 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, 75 gram margarin, dan 2 butir telur. Persediaan bahan baku Azava Cake and Bakery tiap harinya yaitu ada di 4 kilogram tepung terigu, 2 kilogram gula pasir, 1,5 kilogram margarin, dan 2,5 kilogram telur. Dengan estimasi tiap kilogram yaitu 16 butir telur. Untuk harga jual donat per pack isi 10, harganya 30.000, harga kue tart 90.000 per buah, dan harga kue roll yaitu 45.000 per buah, dan akan dicari keuntungan maksimum toko tersebut tiap harinya. Kemudian
Di sini kita dapat memodelkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat tabel untuk memudahkan membuat ke dalam bentuk tabel simplex nanti. Di sini ada bahan bakunya, di tepung terigu, gula pasir, margarin, telur, dan bagian bawah ini merupakan persediaan dari tiap-tiap bahan baku tersebut. Di bagian paling kiri merupakan jenis dari kue yang dijual. Ada donat, kue tart, dan kue roll. Dengan bahan baku tersebut, bahan baku dasar utama, harga tiap satu pack donat 30.000, kue tart 90.000 tiap satunya, dan juga kue roll 45.000. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, kita misalkan X banyaknya satu pack donat, kemudian Y sama dengan banyaknya kue tart, dan Z sama dengan banyaknya kue roll. Selanjutnya kita dapat mengubah ke bentuk standar simplex. Di sini ada kendala awal di mana Z max sama dengan 30.000 X ditambah 90.000 Y ditambah 45.000 Z. Di mana ada fungsi kendala lainnya di fungsi kendala bahan baku dan ketersediaan bahan baku ada di 200X ditambah 120Y ditambah 45Z kurang dari sama dengan 4.000. 50X ditambah 100Y ditambah 50Z kurang dari sama dengan 2.000. Kemudian ada di 50X ditambah 100Y ditambah 75Z kurang dari sama dengan 1.500 dan X tambah 4Y tambah 2Z kurang dari sama dengan 40. Di mana terdapat fungsi kendala non negatif ada di X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita ubah ke bentuk standar simplex, di mana karena di sini fungsi kendalanya kurang dari sama dengan, maka kita menambahkan variabel select. Nah, di sini Z max-nya menjadi 30.000 X plus 90.000 Y plus 45.000 Z ditambah 0 kali S1 plus 0 kali S2 plus 0 kali S3 plus 0 kali S4. Nah, di sini fungsi kendalanya di bentuk standar simplex-nya berubah menjadi 200X ditambah 120Y ditambah 45Z tambah S1 sama dengan 4.000. Kemudian ada di 50X ditambah 100Y ditambah 50Z tambah S2 sama dengan 2000. Kemudian ada di 50X ditambah 100Y ditambah 75Z sama plus S3 sama dengan 1500 dan X ditambah 4Y ditambah 2Z plus S4 sama dengan 40.000. Nah, di sini fungsi non negatifnya bertambah dari variabel yang sebelumnya X, Y, Z. Di sini juga ditambahkan dengan variabel seleknya di S1, S2, S3, S4, dan juga variabel X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan perhitungan Microsoft Excel. Nah, dari bentuk standar simplex tadi, kita masukkan ke tabel simplex, di mana kita bisa memasukkan koefisien fungsi tujuannya di bagian atas, kemudian koefisien basis di bagian paling kiri, kemudian kita juga masukkan variabel kendala, basis variabel, kemudian RHS-nya juga kita masukkan di kolom kanan. Nah, kemudian untuk fungsi kemudian untuk bentuk standar simplex yang tadi sudah kita tulis, kita masukkan ke setiap barisnya. Di S1 itu ada X-nya 200, Y-nya 120, Z-nya 45, kemudian S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, S4-nya 0, sampai ke S3 sama dimasukkan semua, sampai ke S4 dimasukkan semua data yang tadi, lalu kita mencari ZJ atau nilai yang diperoleh dari mengalihkan CJ dengan CB untuk masing-masing baris. Nah, di sini kita menggunakan rumus sum product. Jadi sum product dari kolom CB itu paling kiri, kemudian kolom X. Nah, nanti kita enter, lalu kita tarik ke kanan sampai ke S4. Kemudian untuk ZJ min CJ itu berarti langsung dimasukkan rumusnya aja sama dengan ZJ-nya, diklik, kemudian
dikurangi CJ. Lalu kalau sudah di-enter dan bisa ditarik ke kanan sampai ke S4. Nah, setelah itu kita mencari kolom pivot. Di mana kolom pivot itu kita bisa lihat dari ZJ min CJ yang paling negatif. Nah, kolom pivotnya ada di kolom Y. Kemudian kita akan mencari rasio, di mana rasio itu adalah pengura pembagian dari RHS dibagi dengan kolom pivotnya. Nah, setelah mencari rasio, kita akan mencari baris pivotnya, di mana baris pivot adalah nilai positif terkecil, nilai positif terkecil dari rasio itu merupakan baris pivotnya. Nah, kemudian karena ZJ min CJ-nya itu masih ada yang negatif, kita akan lanjut ke iterasi yang pertama. Nah, iterasi yang pertama ini kita masukkan untuk karena kolom pivotnya tadi kolom Y, maka Y-nya kita masukkan dan Z4-nya kita keluarkan. Nah, kita buat leading one di baris Y kolom kedua dengan mengoperasikan B4 dibagi 4. Kemudian kita bisa menarik ke kanan dan juga ke kiri. Lalu kita enolkan selain leading one, kita enolkan. Nah, untuk yang B1 aksen itu operasinya adalah B1 min 120 dikali B4 aksen. Kemudian untuk yang B2 aksen sama dengan B2 dikurangi 100 dikali B4 aksen. Kemudian untuk yang B3 aksen sama dengan B3 dikurangi 100 dikali B4 aksen. Nah, setelah ketemu, kita akan mencari ZJ dengan cara yang sama seperti tadi. Sum product, kemudian kolom dari CB yang paling kiri dengan kolom X, lalu bisa kita enter dan kita tarik ke kanan hingga ke RHS. Nah, untuk yang kolom CB tadi, karena Y-nya yang masuk, maka itu menjadi 90.000. Oke, kemudian kita lanjut ke ZJ min CJ. Nah, ZJ min CJ pengoperasiannya masih sama dengan tadi, di mana ZJ-nya di situ 22.500 dikurangi CJ-nya 30.000. Kemudian di-enter dan ditarik ke kanan sampai ke RHS. Nah, setelah itu kita akan mencari kolom pivot, di mana kolom pivot itu seperti tadi, ZJ min CJ paling negatif. Nah, di situ ada kolom X. Kemudian kita mencari rasionya dari pembagian RHS dibagi kolom pivotnya. Setelah ketemu, kita bisa tarik ke bawah, lalu kita lanjutkan dengan mencari baris pivotnya, dengan melihat rasio paling positif terkecil. Nah, di situ ada 16,47 paling kecilnya, sehingga baris pivotnya adalah S1. Nah, karena ZJ min ZJ-nya itu masih ada yang negatif, maka kita lanjut ke iterasi kedua. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi kedua. Karena pada tabel sebelumnya itu nilai pivotnya merupakan 170, di mana ada di variabel masuknya di X dan variabel keluarnya di S1, maka kita masukkan di nilai CB-nya ini merupakan fungsi tujuan dari X, ada di 30.000. Nah, kita keluarkan variabel select 1 atau S1, kita ganti dengan variabel masuk X. Selanjutnya kita leading one-kan nilai pivot pada iterasi pertama, di mana 170 itu dibagi dengan 170. Di sini operasinya B1 aksen sama dengan B1 pada iterasi pertama dibagi 170. Nah, kita dapat tarik, ini dibagi 170 semua hingga di kolom RHS. Nah, kemudian di sini S2-nya setelah kita leading one-kan nilai pivot pada iterasi sebelumnya, kita bisa mengenolkan selain leading one. Nah,
operasinya ada di B2 aksen sama dengan B2 pada iterasi sebelumnya, dikurangi 25 B1 aksen, atau B1 pada iterasi kedua. Kemudian kita nolkan lagi di S3 tersebut, di mana operasinya B3 sama dengan B3 aksen sama dengan B3 min 25 B1 aksen. Nah, kita juga bisa tarik hingga RHS, kemudian di eh, kolom X, bagian variabel Y, kita juga mengenalkan dengan cara B4 aksen sama dengan B4 min 0,25 kali B1 aksen atau B1 pada iterasi kedua. Nah, kita bisa tarik hingga RHS-nya. Selanjutnya kita mencari nilai ZJ. Nilai ZJ dicari dengan cara kita sum produk antara nilai CB dikali dengan ini, dikali dengan variabel X-nya. Selanjutnya, ini bisa ditarik karena kolom sebelumnya sudah dikunci, dan juga diketemukan hasil seperti ini. ZJ min CJ sama dengan 0 dikurangi CJ-nya, yaitu ada di nilai ini. Nah, selanjutnya kita mencari kolom pivot, di mana kolom pivot ini dicari berdasarkan JJ min CJ paling kecil. Ada di min 661, kemudian di sini kita mencari rasionya dengan cara RHS dibagi kolom pivotnya. Nah, di sini ada nilai positif terkecil, maka akan menjadi baris pivot. Selanjutnya, di sini kita akan melidingguankan, di iterasi ketiga melidingguankan di nilai pivot iterasi kedua. 27,2 dibagi dengan 27,2 dibagi dengan 27,2. Nah, maka nilainya 1 dan selanjutnya kita nolkan selain leading one-nya dengan operasi berikut. Nah, setelah itu kita mencari nilai ZJ-nya dengan cara sum produk antara CB ini dikali dengan variabel-variabel yang seperti sebelumnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari ZJ min CJ-nya. Caranya yaitu ZJ dikurangi dengan CJ yang ada di fungsi tujuan di atas ini. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ketika di sini ZJ-nya, ZJ min CJ sudah tidak ada yang negatif, maka kita sudah dapat menemukan nilai maksimum. Nah, nilai maksimumnya ada di Rp1.025.676. Maka dapat disimpulkan dari iterasi menggunakan metode simplex tersebut dapat disimpulkan bahwa keuntungan maksimal yang diperoleh oleh owner Azava Cake and Bakery dalam memproduksi 3 jenis kue tersebut yaitu Rp1.025.676 per hari dengan membuat 17 pack donat, 4 kue tart, dan 3 kue roll. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.